Penjelajah angkasa, merdeka, merdeka, merdeka. Balik lagi nih bersama aku Venita Krisanti Simbolon dari PWK 20. Tapi aku bawa orang baru nih di sebelah aku. Siapa ya dia? Kenalan dong, Kak. Halo semuanya, aku Rani dari Teknik Biomedis Angkatan 2021. Nah, teman-teman semua pastinya udah pada tahu kan kalau hari ini itu bertepatan dengan HUT RI yang ke-77. Nah, selama kemerdekaan Indonesia hari ini, kita akan menjelajah bersama Kak Rani nih. Kita mau upacara dulu nih, so Tungguin kita ya. stay tune! Sobat penjelajah, balik lagi nih bersama kita berdua setelah upacara HUT RI ke-77. Nah, mahasiswa baru yang tadi melakukan upacara HUT RI, mereka akan langsung disuguhkan materi-materi dari pemateri-pemateri hebat yang telah disiapkan oleh pihak panitia PPLK tahun ini. Kak, ada materi apa aja nih hari ini? Nah, yang pertama itu ada dari Bapak Letnan Kolonel Dr. Andes Haji Imam Syafi'i SHMA dari pihak TNI yang menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan bela negara. Yang kedua ada dari Bapak AKBP Abdul Rahman Napitupulu SH dari pihak kepolisian yang menyampaikan materi tentang radikalisme dan KKN. Yang ketiga ada dari pihak KM ITERA yaitu Arbi Aditya dan Raffi Imani. Dan juga ada dari Senat ITERA yaitu Reza Kusuma. Dan yang terakhir ada dari Bapak Rizky Pujianto SH dari pihak kepolisian yang menyampaikan materi tentang narkoba. Nah, materi-materi kali ini bakal seru, asik, dan menyenangkan. Yuk kita bincang-bincang dengan pematerinya. Nah, Sobat Penjelajah, saat ini kita udah bersama Bapak AKBP Abdul Rahman Napitupulu SH selaku pemateri kedua hari ini yang membawakan materi radikalisme dan KKN. Halo Pak. Halo. Ya. Oke, mungkin boleh say hi dulu Pak sama penjelajah angkasa yang lagi menonton video ini. Ya. Hai semua. Ya. Nah, kebetulan banget nih Pak, ketepatan dengan HUT RI ke-77 tahun ini, Bapak membawakan materi radikalisme dan KKN kepada mahasiswa baru di ITERA. Nah, menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih Pak materi yang Bapak bawakan barusan kepada mahasiswa-mahasiswa baru ITERA tahun ini? Ya, yang pertama saya sampaikan kita harus bangga dengan hari ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, di hari kemerdekaan ini kita berharap bahwa Indonesia harus semakin jaya. Indonesia adalah harga mati, Indonesia adalah kebanggaan kita, Indonesia adalah bumi pertiwi yang harus kita pertahankan, ya kan? Maka tidak ada orang yang boleh mengganggu eksistensi bangsa Indonesia. Tidak ada oleh orang yang mengganggu ideologi kita, karena Pancasila adalah dasar hidup kita, falsafah negara kita, ya, sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Maka Indonesia adalah tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, maka bangsa Indonesia harus tetap kita jaga. Seluruh masyarakat Indonesia harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Nah, Pak, boleh diceritain nih kepada penonton video ini, gimana sih kesan dan pesan Bapak saat penyampaian materi tadi dan pesan Bapak kepada mahasiswa baru ITERA tahun ini? Ya, penerima mahasiswa tahun baru saat ini luar biasa, semangat mereka saya lihat sangat luar biasa, semuanya penuh dengan semangat mendengarkan bahwa radikalisme itu adalah paham atau kelompok orang-orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah atau ideologi yang lain. Karena di Indonesia itu tidak boleh ada ideologi lain kecuali hanya dengan Pancasila.
Maka kalau ada orang-orang yang ingin merubah ideologi kita, ada orang ingin yang merusak persatuan kesatuan bangsa, maka kita semua punya rasa tanggung jawab untuk membentengi diri, menjaga, merawat, dan mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mantap sekali nih teman-teman penjelajah. Nah, gimana nih Pak harapan Bapak kepada mahasiswa-mahasiswa baru ITERA yang sekarang menjalani kehidupan baru saat mereka masuk ke dunia perkuliahan? Ya, harapan saya kepada adik-adik mahasiswa baru harus memiliki mentalitas yang baik, memiliki disiplin yang baik, menuntut ilmu yang baik, sehingga harus bisa menjaga diri dari pengaruh-pengaruh dunia global, apalagi dunia maya sekarang. Bisa menjaga diri, ya. Mahasiswa adalah aset bangsa, mahasiswa adalah kekayaan bangsa yang menjadi generasi penerus para pahlawan kita, generasi penerus para bangsa kita yang nanti kelak di tangan kalianlah adalahnya kebesaran dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, bagus sekali bukan berbincang-bincang dengan Bapak Napitupulu hari ini. Nah, sobat penjelajah, kamu harus bisa menjadi generasi bangsa Indonesia yang terus menjaga Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu ya berbincang-bincang dengan Bapak Napitupulu hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Nah, halo sobat penjelajah angkasa, saat ini saya sudah bersama Bang Arbi Aditya dan Bang Raffi Imani dari KM ITERA. Mungkin boleh kali ya Bang perkenalkan diri dulu ke para penjelajah angkasa nih Bang. Oke, perkenalkan para penjelajah angkasa. Nama saya Muhammad Raffi Imani Hansa dari Kabinet KM ITERA selaku Sekretaris Jenderal Kabinet Revolusi ASA, dan di samping saya. Oke, halo semuanya penjelajah angkasa. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arbi Aditya selaku Presiden Mahasiswa KM ITERA, dan mungkin di sini ada yang ikut serta juga ya sama kita, ada abang-abang dari perwakilan Senat KM ITERA. Halo semuanya, mungkin perkenalkan diri, nama saya Reza Kusuma Nugraha. Saya sebagai Wakil Ketua dari Senat KM ITERA untuk mewakili semua. Yap. Nah, mungkin boleh langsung aja kali ya Bang, kita ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama ini mungkin termasuk pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya bagi beberapa mahasiswa nih Bang, khususnya para mahasiswa baru. Jadi apa sih Bang perbedaan antara BEM dan KM? Karena di beberapa universitas itu lebih sering menggunakan kata BEM. Nah, kenapa sih ITERA ini menggunakan kata KM? Oke, mungkin dari saya dulu ya kawan-kawan. Jadi kalau ditanya apa bedanya KM dengan BEM gitu teman-teman. Jadi di sini kita harus bedakan dulu. Yang pertama kita harus melihat dari segi pembagian kekuasaannya. Di mana terdapat untuk di ITERA sendiri, kita berfokus ke ITERA, terdapat dua pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif. Oke. Nah, untuk kampus lain, kalau kita melihat kampus lain yang biasa sering disebut oleh mereka itu adalah BEM, itu artinya Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana itu hanya merupakan badan eksekutifnya saja. Oke, mungkin sampai sini bisa jelas ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke KM. KM adalah keluarga mahasiswa, itu adalah seluruh mahasiswa yang ada di ITERA, itu adalah KM ITERA. Kemudian KM ITERA juga memiliki lembaga eksekutif yang sering kita sebut kabinet KM ITERA. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaan antara BEM dan KM, itu sebenarnya berbeda konteks gitu. Tapi untuk kedudukannya yang sama itu adalah antara BEM dengan kabinet, karena sama-sama pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif yang ada di kampus gitu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan? Ya, lanjut aja. Oke, mungkin saya sedikit nambahin ya. Karena kalau misal di ITERA itu sendiri kita kan menganutnya dua kebijakan sih, apa namanya? Dua pembagian kekuasaan. Jadi memang ada dua kekuasaan di ITERA gitu. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Maka dari itu mungkin dari abang-abang kita sebelumnya gitu ya merumuskan bahwasanya lebih cocok kalau memang dinamai sebagai keluarga mahasiswa ITERA. Karena semua tahun saya ini mungkin kalau misalnya salah mungkin bisa dikoreksi gitu ya.
Karena kalau di kampus lain itu kalau misalnya menggunakan nama BEM atau biasa kita kenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, itu lebih mengenal kayak memang cuma ada BEM itu aja gitu, tanpa ada kekuasaan legislatifnya mungkin. Itu kalau menurut perkenalan saya kayak gitu. Mungkin dari Mas Novi. Dari saya, untuk bedanya BEM sama KM itu sama sebenarnya untuk yang dijelaskan oleh Arbi. Tapi di sini untuk teman-teman tahu bahwa kita itu bukan bergerak untuk diri sendiri ataupun untuk organisasi kita, tapi dengan asas dari kita, untuk kita dan oleh kita. Jadi keluarga mahasiswa ini adalah punya kita semua. Nah, gimana teman-teman sobat penjelajah angkasa? Tentunya udah menjawabkan pertanyaan teman-teman yang masih pada penasaran kenapa KM itu menggunakan nama KM. Nah, mungkin boleh kali ya Bang dikasih tahu nih ke para mahasiswa baru gimana sih tips and trik menghadapi awal perkuliahan. Oke, teman-teman, buat tips and trik buat ngawalin perkuliahan kalian, apalagi di masa TPB yang bener-bener kalian bakal hektik banget. Jadi di sini tips dari saya adalah time management kalian itu harus perlu banget. Kalian harus tahu case di mana kalian harus ngelakuin A, harus ngelakuin B, harus ngelakuin C, dan skala prioritas itu sangat penting banget. Kenapa? Kalau kalian nggak bisa bagi skala prioritas kalian, kayaknya 4 tahun di ITERA kalian bakal sia-sia deh, bakal kecewa banget. Kenapa? Karena di ITERA tuh banyak yang seru, banyak yang bisa dipelajari. Tetap semangat semuanya. Oke, kalau dari saya untuk pesan kepada mahasiswa baru dalam mengawali kegiatan perkuliahan, teman-teman pahami dulu sistem seperti apa yang ada di ITERA, kurikulum seperti apa yang ada di ITERA. Mungkin teman-teman nanti akan mengenal yang namanya tahap persiapan bersama. Tahap persiapan bersama itu apa? Kemudian untuk lulus dari tahap persiapan bersama itu butuh IP berapa gitu dan SKS yang diambil berapa. Nah, setelah teman-teman paham di situ, teman-teman akan bisa menyusun taktis ke depannya supaya teman-teman bisa melewati masa-masa tahap persiapan bersama yang bakal teman-teman hadapi nantinya. Mungkin itu. Mungkin sedikit tambahan dari saya, ini mungkin secara umum itu kita kan makhluk sosial gitu. Mungkin ini agak sedikit ya, karena kan ibaratnya status mahasiswa baru itu adalah status pertama yang kita dapetin ketika kita udah masuk ke dunia perkuliahan gitu. Nah, sebelumnya kita disebut sebagai siswa gitu. Sekarang kita berubah menjadi mahasiswa gitu. Jadi yang pasti bakalan banyak perubahan mencolok gitu yang bakal kita hadapi nantinya gitu. Jadi mungkin kalau untuk saran dari saya ya jangan takut akan perubahan itu. Jadi berusaha beradaptasi sama perubahan itu kayak gitu. Karena nggak mungkin dong perubahan yang semakin kesini tuh kayak bakal semakin buruk gitu, enggak, pasti bakal semakin baik juga buat diri kita. Tapi yang paling penting itu adalah yang disampaikan sama Mas Novi tadi, ketika kita udah menjadi mahasiswa itu bakalan sangat penting untuk pengaturan waktu ya, apalagi buat orang-orang yang masih suka nongkrong, terus kayak masih ya walau nggak sering nongkrong juga ya, tapi tetap nyempetin buat belajar, buat nyempetin perkuliahan gitu. Itu benar-benar harus lebih pintar lagi ngatur waktunya, karena di perkuliahan ini tuh bakalan kalian bakal kesusahan pastinya kalau kalian dalam hal pinter-pinteran memanage waktu gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu jangan ngerasa kayaknya saya sendiri bisa gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu, karena di perkuliahan ini kalau bisa itu kita harus memperbanyak pertemanan kita. Jadi kalau misalnya nggak bisa tuh bisa nanya ke teman, bisa minta ajarin ke teman kayak gitu. Jadi jangan sampai kita punya pikiran udahlah sendiri aja bisa gitu. Itu jangan sampai. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nah, tentunya sangat berguna banget dong ya teman-teman para penjelajah angkasa tips and tricks yang dikasih dari abang-abang KM ini. Nah, langsung aja kali ya Bang, kita ke pertanyaan terakhir. Boleh kali ya Bang kasih harapan abang-abang buat para penjelajah angkasa nih Bang. Oke, untuk para penjelajah angkasa, dalam artian di sini adalah mahasiswa baru ITERA 2022. Saya harap kalian kedepannya tetap menjunjung tinggi status kalian sebagai mahasiswa, di mana teman-teman harus lebih aktif lagi, kemudian teman-teman harus lebih pintar lagi membagi waktu teman-teman, dan kalian harus mengerti apa itu sistem-sistem yang ada di ITERA itu sendiri. Dan di sini masa peralihan antara masa perkuliahan yang dilakukan secara daring menjadi luring, nah ini menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa berubah dari kebiasaan kita yang ada di
masa perkuliahan luring, kita upgrade lagi, kita rubah lagi kebiasaan kita untuk mengharumkan lagi nama ITERA di dalam sistem perkuliahan yang langsung tatap muka atau perkuliahan secara luring. Pesan saya buat para mahasiswa baru, kalian adalah 35% dari orang yang beruntung di Indonesia. Dari angkatan seusia kalian, menyandang nama Maha dan Siswa. Kalian itu udah lebih tinggi dari siswa. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Jangan sia-siakan kesempatan kalian. Teruslah belajar. Salah itu adalah wajar, dan yang tidak wajar adalah kalian takut terhadap kesalahan tersebut. Pesan saya, jangan pernah berhenti belajar, karena dimanapun kita adalah manusia dan kita pantas untuk belajar. Kalian pantas untuk berkembang, karena ini adalah dari kita, untuk kita dan oleh kita, dan demi ITERA juga. Nah, para sobat penajak angkasa udah pada denger kan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi ke para abang-abang. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari abang-abang tadi bisa berguna ya untuk kalian semua. Nah, boleh kali ya Bang, untuk terakhir kalinya saya goodbye ke para penjelajah angkasa, Bang. Dadah. Dadah. Sampai semangat semuanya. Semangat. Sobat penjelajah angkasa, kita udah sampai nih di penghujung hari. Tentunya udah banyak banget kan kegiatan-kegiatan dan keseruan-keseruan yang udah kita lewatin bareng-bareng hari ini. Mulai dari upacara, lalu pemamataran materi oleh pemateri-pemateri hebat tentunya. Nah, bener banget nih Karani. Oh ya, sobat-sobat penjelajah, pastikan kamu menjaga kesehatan kamu, karena masih banyak lagi nih rangkaian-rangkaian telah disediakan oleh pihak PPLK ITERA. See you on the next vlog. Bye-bye!